Saat pertama kali kita mengukur sebuah mesin handphone, khususnya handphone yang mati total seperti ini, selalu saja kita mengawali pengukuran tersebut dimulai dari bagian konektor baterai. Mengapa dari konektor baterai? Karena pada bagian konektor baterai inilah pertama kali tegangan yang dibutuhkan oleh handphone masuk ke komponen-komponen yang lain. Dari konektor baterai ini juga kita bisa mengetahui apakah bagian mesin handphone ini konslet atau tidak, short atau tidak. Bagaimana cara untuk mengetahui apakah mesin ini konslet atau tidak? Kita bisa menggunakan power supply ataupun menggunakan multitester manual. Mengapa saya sarankan menggunakan multitester manual? Karena pada bagian multitester manual ini kita bisa mengetahui secara kasat mata pergerakan jarum tanpa menghitung nilai. Ini secara kasarnya. Khususnya teman-teman pemula yang ingin belajar, ini sangat mudah. Jika jarum multitesternya seperti ini, segera teman-teman lakukan kalibrasi, putar, seperti itu. Setelah teman-teman kalibrasi, teman-teman lakukan lagi seperti ini. Satukan bagian kutub negatif positif, lalu kalibrasi lagi pada bagian kanan. Tepatkan pada 0 bagian kanan. Oke, standar, full. Sekarang kita mulai pengukurannya. Kita letakkan bagian prop warna merah pada bagian ground. Mengapa kita letakkan bagian prop warna merah? Karena di sini kita menggunakan multitester manual dengan skala kali 1. Mari kita cari di mana letak positif dan negatif pada bagian mesin handphone ini. Sudah pasti ini adalah bagian negatif. Lalu berikutnya, ini adalah bagian kutub positif. Mengapa saya katakan demikian? Bagian kutub positif dan negatif bisa teman-teman langsung melihat pada bagian fisik baterai. Perhatikan pada jarum multitester. Saat prop warna hitam saya letakkan ke bagian positif, seperti ini, terdapat pergerakan jarum. Sebenarnya jika handphone ini normal tidak short, saat kita letakkan seperti ini, jarum tidak akan bergerak sama sekali. Tapi di sini, pada bagian jalur positif, jarumnya bergerak. Ini menandakan bahwa pada mesin handphone ini terjadi konslet. Oke, coba kita tes pada mesin selanjutnya. Caranya masih tetap sama. Kita letakkan positif, prop positif warna merah ke bagian negatif atau ground. Kita lakukan pengukuran. Full pasti negatif. Kita ukur lagi ke bagian selanjutnya. Hampir sama. Pada kasus ini, teman-teman tidak bisa membedakan di mana letak positif dan negatifnya. Bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Teman-teman bisa melihat bagian positif pada bagian fisik baterai. Pada fisik baterai untuk handphone ini, letak bagian positifnya terletak pada bagian ini. Namun pada kasus handphone ini, saat kita meletakkan bagian prop warna hitam ke pin positif, pergerakannya hampir menyamai bagian negatif. Perhatikan, hampir sama. Ini menandakan bahwa handphone ini short pada bagian vibat, short berat. Jika pada handphone ini juga terjadi short, ya, namun pergerakan jarumnya kecil. Pertanyaannya, bagian mana yang susah untuk kita kerjakan? Apakah bagian short kecil ini atau short besar yang tadi? Namun kebanyakan di lapangan, yang paling mudah kita kerjakan itu adalah short besar seperti ini. Jika short kecil seperti ini, kita harus benar-benar melakukan pengukuran secara teliti. Sekurang-kurangnya kita harus menggunakan skema. Karena shortnya sangat kecil.
Short ini bisa disebabkan karena VBAT, bisa juga disebabkan karena IC power. Pada video pertama saat mesin handphone ini kita melakukan pengetesan menggunakan power supply, di sini terasa hangat. Ini masih pertanyaan. Karena bagian IC power hangat, kita akan melakukan pengukuran. Kita buktikan terlebih dahulu cara pengukuran kita pertama. Bagaimana jika pengukuran tersebut kita lakukan pada handphone yang normal? Ini adalah sebuah mesin handphone yang normal. Teman-teman perhatikan. Ya, seperti ini. Pada bagian ini kita tidak memiliki skema sama sekali. Jika teman-teman yang sudah mahir pasti akan sangat gampang, mudah mengetahui di mana kutub positif dan negatif pada sebuah mesin handphone tanpa harus melihat fisik baterai ataupun skema. Namun untuk lebih jelasnya untuk teman-teman pemula, silakan teman-teman melihat pada bagian konektor baterai. Di sini terdapat P positif, menandakan bagian positif adalah bagian pin ini. Negatif adalah bagian ini, P negatif, ID dan temperatur. Sekarang coba kita buktikan, kita letakkan probe warna merah pada bagian ground, lalu kita ukur bagian positif pada mesin handphone ini. Perhatikan. Tidak ada pergerakan sama sekali. Jika kita meletakkan probe warna hitam ini ke bagian jalur negatif, 100% full karena ini adalah jalur negatif. Kita pindahkan ke bagian positif. Tidak ada pergerakan. Ini menandakan bahwa handphone ini tidak short, normal. Adapun kerusakan yang teman-teman dapatkan setelah mengukur seperti ini normal, bisa saja disebabkan oleh bagian software. Tapi ini adalah contoh cara pengukuran pertama kita. Ingat, jika teman-teman menggunakan multitester manual, dan sebenarnya ini saya anjurkan, gunakan multitester manual agar lebih mudah. Karena pada bagian ini kita belum mempelajari berapa nilai hambatan yang semestinya pada mesin handphone yang normal. Jika teman-teman sudah mengetahui hal tersebut, teman-teman bisa menggunakan multitester digital. Oke, kita lanjut. Setelah kita melakukan pengukuran seperti tadi, kita mengetahui bahwa mesin handphone ini konslet, yaitu short ringan. Akan tetapi kita belum mengetahui short tersebut disebabkan oleh komponen apa. Mari kita ukur lagi. Selanjutnya yang harus kita ukur adalah jalur VBAT. Jalur VBAT adalah jalur tegangan awal yang dihasilkan oleh baterai. Di sini kita harus mengetahui jalur tegangan VBAT tersebut masuknya ke bagian apa saja. Kita contohkan di sini kita tidak menggunakan skema sama sekali. Untuk men-tracking bagian short pada mesin ini letaknya di komponen apa. Kita gunakan skala bit. Seperti ini. Kita ukur. Setelah dari konektor baterai, tegangan tersebut masuk. Jalurnya masuk ke bagian kapasitor kecil ini. Ada short di sana. Dengar? Ada short kecil bagian itu. Lalu ke bagian dioda ini. Ya. Shortnya bisa disebabkan karena dioda ini, bisa, tapi kita akan mengukur jalurnya terlebih dahulu. Dari kapasitor ini masuk ke IC charger. Ini adalah IC charger. Ya, teman-teman, ini adalah IC charger. Kita cari kapasitor yang sedikit besar. Ini adalah jalur VBAT. VBAT. Oke. Sekarang kita sudah mendapatkan dari jalur positif ini, tegangan tersebut sebenarnya harus masuk ke bagian komponen apa. Sekarang kita masukkan tegangan. Kita pasangkan tegangan dari power supply. Teman-teman bisa menggunakan power supply ataupun baterai. Tapi saya sarankan menggunakan power supply. Karena jika terjadi short, power supply sudah tersedia protect. Seperti itu. Kita gunakan multitester digital karena di sini kita akan mengukur nilai tegangan.
Oke, kita letakkan probe warna hitam pada bagian ground. Lalu kita ukur nilai tegangan awal 3,7. Di sini saya agak memegangnya agak sedikit miring karena saya utamakan teman-teman bisa melihat. Seperti itu. Sekarang kita ukur pada jalur kapasitor yang dituju. Nilainya sama. Walaupun terjadi short, namun ini tidak mempengaruhi nilai tegangan. Kita lanjut pada bagian kapasitor selanjutnya. Yang tadi sudah kita ukur bahwa jalur tersebut tersambung dengan jalur Vbat. Pada kapasitor ini nilai tegangannya sama. Berarti ini memang jalur Vbat. Selanjutnya tetap sama. Ada keluar. Setelah kita melakukan pengukuran nilai tegangan, di sini terdapat nilai tegangan yang sama. Berarti walaupun shortnya itu ada, tapi tidak mengganggu nilai Vbat. Namun permasalahannya kita tidak mengetahui mana jalur Vbat dan mana jalur tegangan VPH PWR atau Vbat PMU. Karena jika teman-teman memahami, di sini terdapat IC charger. Cara kerja sebenarnya dari tegangan Vbat ini masuk terlebih dahulu ke IC charger, lalu mengeluarkan VPH PWR. VPH PWR tersebut akan masuk ke bagian IC power ini. Walaupun sebenarnya nilai tegangan Vbat sama dengan nilai tegangan VPH PWR. Akan tetapi fungsinya berbeda. Walaupun sama, fungsinya tetap berbeda. Jika Vbat adalah nilai tegangan yang dihasilkan oleh baterai, namun pada bagian VPH PWR dihasilkan oleh output IC charger. Namun pada dasarnya nilainya sama. Teman-teman bisa paham sampai di sini. Ya. Sudah kita pelajari pada video ini. Silakan teman-teman simak lagi jika ada teman-teman yang belum mengerti. Cara untuk mengetahui di mana letak tegangan VPH PWR, karena nilai tegangan di sini sama, salah satunya kita harus memiliki skema. Tanpa skema, teman-teman tidak akan bisa mengetahui di mana letak tegangan VPH PWR di sini. Karena tegangan VPH PWR ini yang dibutuhkan oleh IC power. Walaupun nilai tegangannya sama, tetap saja VPH PWR itu penting. Jika kita sudah mengetahui letak VPH PWR ini ada, letaknya pada bagian kapasitor mana, kita akan mengetahui input dari IC power ini normal atau tidak. Mari kita lihat sama-sama. Oke, sekarang kita lanjut dengan menggunakan skema. Silakan teman-teman download skema ini pada kolom deskripsi, yaitu skema Redmi 2X. Sebenarnya kemarin kita sempat menyebutkan bahwa handphone ini adalah Redmi 3. Tapi nyatanya keliru. Ini adalah Redmi 2X. Jika teman-teman sudah mendownload skema ini, silakan ekstrak dan buka seperti ini. Langkah tracking skema pada sebuah mesin handphone sama saja dengan yang kita lakukan sebelumnya, yaitu dimulai dari bagian konektor baterai. Ini kita lakukan sebelum kita melangkah lebih jauh. Kita awali dari konektor baterai, baik itu menggunakan skema maupun tidak menggunakan skema. Semua dimulai dari konektor baterai. Kita perbesar berapakah kode Canet name pada skema ini yang menunjukkan konektor baterai. Kode yang menunjukkan konektor baterai adalah J1601. Sekarang kita menuju ke bagian window. Klik new tab window. Ini new window. Gunanya untuk kita gunakan untuk sebagai tempat pencarian agar supaya ada satu halaman yang menunjukkan tempat kita awal. Dan halaman yang berikutnya kita gunakan untuk pencarian. Sekarang kita mencari J1601. Pada find kita ketikkan J1601. Next. Kita perkecil. Yang pertama dia tunjukkan ini, lalu selanjutnya kita akan mencari jalur skematik pada konektor baterai ini. Kita lihat. Sekarang sudah kita dapatkan, yaitu pada halaman 23. Teman-teman perhatikan.
Ini dia teman-teman. Silakan teman-teman lihat pada bagian jalur VBAT. Pada bagian VBAT ini jalurnya pertama kali tersambung ke bagian test point. Ya. TP35 dan TP36. Lalu selanjutnya di sini terdapat kapasitor, yaitu kapasitor 1602. Kapasitor 1602 ini akan kita cari. Ini adalah jalur VBAT pertama. Apakah sama dengan tracking kita manual? Ini adalah komponen yang dilalui oleh jalur VBAT. Mari kita lihat. Sekarang kita kopikan C1602 tersebut pada jalur find. Ini agak susah di copy. Jika susah teman-teman silakan ditulis saja. Kita lanjut ke bagian tab yang lain. Yang ini ya, yang awal kita gunakan tadi. Di sini kita gunakan untuk pencarian komponennya. Kita kopikan, kita pastekan ke find. Kita lihat di manakah letak dari kapasitor C1602. Di sini saya akan perbesar lagi menggunakan Merkle Zoom C1602. Mari kita lihat pada bagian fisik daripada mesin handphone yang kita tracking tadi. Apakah sama? Ya, komponen kapasitor C1602 adalah ini. Seperti yang sudah kita ukur tadi, ini adalah jalur VBAT. Teman-teman lihat lagi. Posisinya sama. Ya. Selanjutnya, kita beralih ke tab berikutnya untuk pencarian jalur. Jalur VBAT ini masuknya kemana? Melalui komponen apa saja? Kita kopikan lagi VBAT ini. Kita tuliskan saja di sini VBAT. Tujuannya untuk mencari seperti ini agar supaya saat kita menggunakan skema kita mengetahui jalur VBAT ini memasuki sebuah komponen melalui komponen apa saja. Mari kita lihat. Dalam pelajaran kita sebelumnya, setelah dari konektor baterai, jalur VBAT akan menuju ke bagian beberapa komponen. Namun pada materi kali ini kita garis besarnya saja. Kita langsung menembak ke bagian jalur IC charger. Kita lihat. Setelah kita menelusuri, jalur VBAT tersebut masuk pada bagian IC charger, yaitu pada halaman 10 dari 60 tabel. Teman-teman perhatikan di sini. Jalur VBAT masuk menuju IC, yaitu IC charger. Dari tegangan baterai masuk langsung ke bat in. Dari mana saya bisa mengatakan ini adalah IC charger? Ciri-cirinya adalah kita bisa melihat pada diagram IC charger selalu saja terdapat USB. Ya, perhatikan. Selalu saja terdapat USB. Mengapa USB? Ya karena untuk proses charger. Kita lihat masuknya dari baterai in. IC charger akan mengeluarkan lagi tegangan tersebut melalui switch 1 dan switch 2 melewati sebuah lilitan. Ya, lilitan ini kita lewatkan tadi. Namun coba kita cari lilitan ini bagian sebelah mana dari IC charger. Kita perbesar L301. Ingat L301. Kita kembali ke tab sebelumnya. Lalu kita ketikkan L301. Kita search. Next. Kita perkecil. Kita dapatkan teman-teman perhatikan, ini dia L301 pada bagian terdekat IC power. Jadi tegangan VPH/PWR tersebut keluar dari IC charger. Ini adalah IC charger melalui atau melewati lilitan terlebih dahulu, yaitu L301. Coba kita lihat pada fisik handphonenya.
Ini dia. Ya. Jadi di sini terdapat satu bak regulator. Ya. Dari IC charger sudah terdapat lilitan. Kegunaannya untuk menyetabilkan tegangan untuk menyuplai tegangan input ke bagian IC power. Ingat ciri-ciri bak regulator di depan, berarti setelah IC. Jika pada IC tersebut mengeluarkan tegangan dan melewati sebuah lilitan atau konduktor seperti ini, bisa disebut ini adalah bak regulator. Oke, dari bak regulator ini, tegangan tersebut melewati komponen apa lagi sebelum memasuki IC power? Mari kita lihat. Kita kembali ke skema, kita masuk ke pencarian skematik diagram. Setelah seperti ini, kita sudah mengetahui dia melewati lilitan L301 dan beberapa kapasitor di sini. Selanjutnya apa yang kita cari? Yang kita cari pasti ini adalah yang kita butuhkan, VPH-PWR. Masih ingat cara kerjanya? Jadi VPH-PWR ini keluarnya dari jalur IC charger. Maka dari itu jika IC charger ini rusak, handphone otomatis mati. Mengapa? Mengapa handphone tersebut mati? Karena ini tadi. Sebenarnya jika sebuah handphone mati, ini bisa kita jumper. Namun kita harus mengetahui terlebih dahulu handphone tersebut mati karena IC apa. Kita pastikan, oh ya, handphone ini mati karena IC chargernya rusak. Biasanya kan seperti itu. Kebanyakan terjadi pada Xiaomi. Ini bisa kita jumper sebenarnya. Dari VBAT ini kita jumper langsung ke bagian lilitan ini. Dengan catatan kita cabut terlebih dahulu bagian IC charger. Ini akan nanti kita praktekkan. Otomatis setelah kita menjumper ini, mesin handphone pasti hidup. Namun kekurangannya adalah tidak bisa di charger. Coba kita lihat. Jika IC charger ini rusak, mengakibatkan mati total pada sebuah handphone, bisa kita cabut terlebih dahulu. Lalu selanjutnya dari jalur VBAT, yaitu bagian ini, bisa kita langsung jumper ke bagian salah satu kaki pada bagian konduktor. Ya, ini bisa menghidupkan handphone. Namun kekurangannya adalah handphone tersebut tidak bisa di charger. Ini kita gunakan untuk mengetahui atau mengetes handphone itu betul-betul IC chargernya yang bermasalah atau tidak. Oke, jadi ini bisa kita jumper hanya untuk menghidupkan, sekedar menghidupkan. Kita lanjut. Mengapa saya katakan bisa di jumper? Karena nilai VBAT ini sama saja nilainya dengan VPH-PWR. Jika pada bagian VBAT ini 3,7, pasti outputnya juga 3,7 volt. Jika teman-teman merasa ragu, jangan jumper pada bagian akhir, jumper pada bagian belakang, pada bagian kumparan. Pasti nilainya sama, akan mengeluarkan VPH-PWR. Sekarang kita cari VPH-PWR ini pasti masuk ke bagian IC power. Teman-teman silakan buka pada halaman 12. Karena ini adalah halaman 10, kita turun. Pada bagian halaman 12, kita dapatkan di sini tegangan VPH-PWR. Kita perbesar. Ini adalah tegangan VPH-PWR. Tegangan tersebut masuk ke IC power melalui dua komponen, yaitu C501 dan C502. Mari kita tracking di mana letak 501 dan 502 ini. Kita buka pada bagian tab sebelumnya. Kita ketikkan C502. Karena ini pasti akan berdekatan pada C501. Oke, kita dapatkan ini dia teman-teman. C502 bagian ini adalah C bagian 501. Jika pada fisik handphone, kita lihat C502 dan C501. Teman-teman perhatikan. Ini satu jalur. Jadi tegangan VPH-PWR tersebut akan keluar lalu masuk ke IC power melalui kedua komponen ini lagi. Dari kumparan melewati kapasitor lalu masuk. Makanya tadi saat kita melakukan pengukuran tegangan, nilai tegangan di sini sama.
Setelah tadi kita melakukan pengukuran, bisa kita simpulkan bahwa bagian input sebelum IC power tegangannya normal. Berarti handphone ini rusak bukan karena disebabkan oleh bagian VBAT. Ini adalah ciri kerusakan IC power. Mengapa kita bisa simpulkan bahwa ini adalah kerusakan IC power? Karena kerusakan ini sebelumnya sudah kita ukur menggunakan power supply. Setelah kita menyambungkan tegangan dari power supply menuju ke konektor baterai, sudah terjadi pergerakan ampere. Teman-teman sudah lihat pada video sebelumnya. Sedangkan pergerakan ampere tersebut yang sebenarnya saat kita menekan bagian power, barulah ampere tersebut bergerak. Namun pada kerusakan handphone ini, kita hanya menyambungkan tegangan di sini, akan tetapi ampere sudah naik. Dan setelah kita mengukur semua tegangan pada bagian input sebelum IC power, tegangannya normal. Oke, bisa kita simpulkan ini adalah kerusakan IC power. Kita ke mesin selanjutnya yang lebih parah lagi konsletnya.